Anda kembali menyaksikan Update News, kali ini bersama saya Amanda Sulaiman. Nah, memperingati Hari Kesehatan Nasional, tepatnya di usianya ke-51, kita ingin membahas lebih dalam lagi bagaimana terupdate terkait dengan perihal kesehatan di Surabaya ini. Khususnya saat ini sudah bersama kami Mas Ahmad Hidayat, ini selaku aktivis kesehatan. Mas Ahmad Hidayat, kalau lebih spesifik lagi kita berbicara mengenai BPJS Kesehatan ya, masih banyak sekali kekurangannya seperti itu. Namun kira-kira apa sih perkembangan yang terbaru dan apa yang perlu dievaluasi untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional ini? Jadi untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-51 itu kami menemukan beberapa catatan khususnya untuk BPJS selaku penyelenggara program jaminan kesehatan nasional. Yang pertama adalah mengenai penerima JKN yang penerima bantuan iuran. Targetan dari pemerintah adalah sekitar 92 juta peserta PBI yang dibiayai oleh APBN maupun APBD, tetapi sampai saat ini yang masih menjadi peserta itu masih 80 jutaan. Jadi masih ada kekurangan sekitar 10 juta. Oleh karena itu kami menghimbau kepada pemerintah daerah untuk mendaftarkan warga yang tidak mampu ke BPJS PBI melalui biaya APBD. Jadi supaya targetan nasional itu tercapai. Lalu yang kedua, banyak keluhan dari rumah sakit maupun manajemen dan beberapa fasilitas kesehatan mengenai tarif inasi bijis. Jadi untuk klaim itu dirasa pembayaran klaim dari BPJS itu masih rendah. Karena contoh biasanya dari yang kami temui seperti cuci darah, apabila mereka menangani pasien umum, rumah sakit itu bisa mendapatkan 1,2 juta. Tapi dengan BPJS ini mendapatkan hanya sekitar 750 hingga 950 ribu. Itu kan rendah sekali. Oleh karena itu kami minta untuk dievaluasi dan disesuaikan unit cost paket klaim inasi bijisnya. Yang ketiga mengenai fasilitas kesehatan, ini tidak hanya BPJS tetapi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun daerah kami dorong untuk membangun dan menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Kita ketahui kalau di Jawa Timur yang punya rumah sakit tipe A itu hanya 2. Jadi hanya RSAL dan Sutomo yang harus mengakomodir seluruh wilayah Indonesia Timur. Dimaksud tipe 2 itu seperti apa? Tipe A. Ya, jadi tipe A itu jadi seperti UD Sutomo itu yang bisa mengatasi penyakit-penyakit tertentu. Jadi penyakit-penyakit khusus yang butuh penanganan secara spesialis itu ada di sini. Jadi RSHL dan RSUD Sutomo. Nah ini harus mengcover seluruh wilayah Indonesia Timur. Sementara di RSUD Sutomo itu daya tampung kamarnya itu sekitar atau waiting listnya itu 1.000 orang. Jadi daftar antri orang mau berobat, mau operasi itu harus menunggu sekitar 3 bulanan. Lalu karena itu harus didorong membangun rumah sakit atau fasilitas kesehatan, terutama tipe A, disebar di Sulawesi supaya tidak terpusat di Jawa Timur, di RSUD Sutomo saja itu. Lalu mengenai aturan, yang berikutnya itu aturan, banyak keluhan dari masyarakat, aturan BPJS itu makin menyulitkan. Seperti masa aktifnya yang sekarang jadi 14 hari setelah mereka mendaftar. Itu harusnya tidak perlu seperti itu. Karena yang jelas setelah mereka terdaftar, mereka menjadi peserta. Apabila mereka tidak membayar, mereka konsekuensinya cukup dengan tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan. Tidak perlu harus menunggu 14 hari, itu kan merugikan. Apalagi sekarang dibedakan, kalau dulu saat BPJS atau JKN pertama kali terbit, itu ada pasien melahirkan, itu di cover sama bayinya. Sekarang kan enggak. Yang di cover hanya biaya pelayanan kesehatan ibunya, bayinya harus sendiri. Jadi sekarang bayi itu harus diuruskan saat masih dalam kandungan 6 bulan dengan atas nama bayi nyonya siapa itu. Nah, ini kan tidak logis. Harusnya dikembalikan, aturan itu harus memudahkan masyarakat. Karena ini lembaga jaminan sosial bukan komersial. Seperti itu. Tampaknya evaluasinya banyak sekali untuk BPJS Kesehatan ya Bapak, Mas ya. Ini ada 4 poin begitu dan akan memasuki pergantian tahun 2016 ini untuk mengawali. Kira-kira dari keempat poin ini apa yang mana yang paling krusial yang harus didahulukan untuk menjadi bahan evaluasi dulu begitu diperbaiki? Yang paling krusial itu adalah pelayanannya. Jadi pelayanannya kami minta BPJS kembali ke mindset awal, yaitu menjadi lembaga jaminan sosial. Jadi nanti aturannya diperbaiki supaya tidak menyulitkan peserta BPJS. Yang seperti saat ini banyak yang masih merasa tersulitkan, walaupun ada yang masih terasa terbantu, tapi masih banyak yang merasa tersulitkan. Karena dengan masa aktif yang 14 hari, habis itu yang mau melahirkan itu harus menguruskan bayinya sejak
masih dalam kandungan itu harus diurus dahulu lah, itu kan menyulitkan lah. Itu harapannya hal-hal yang seperti itu dikembalikan seperti awal. Anda selaku aktivis dan juga pengamat dari BPJS Kesehatan ini banyak sekali yang perlu dievaluasi. Setelah melihat banyak kekurangan ini, kira-kira Anda melihat mengapa BPJS Kesehatan ini masih banyak kekurangan? Apakah mereka memang secara SDM sendiri dari BPJS Kesehatan masih belum mumpuni untuk bisa mengakomodir sebegitu banyaknya warga masyarakat di Surabaya begitu? Jadi BPJS ini kan program baru tahun 2014. Masih aktif pun baru, sehingga masih banyak kekurangan. Apalagi mengcover seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk kita sekitar 240 juta. Lah kami harap BPJS itu lebih matang dalam menerapkan konsep-konsep dan peraturannya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kami lihat selama ini aturan yang diterapkan ini kan tergesa-gesa sehingga merugikan masyarakat. Jadi harus dihitung betul kemampuannya. Sekarang mereka hanya menarget kepesertaan yang tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Lah, harusnya pesertanya tinggi, kerjasama dengan rumah sakit juga dijalin. Nah, selama ini kan masih ada rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS. Lah itu harapannya didorong, pemerintah daerah membantu mendorong, BPJS juga membantu mendorong. Nah, jadi tidak hanya menarget peserta. Selama ini yang masih banyak dirujuk kan rumah sakit umum daerah, karena itu kan wajib bekerja sama. Nah, sementara rumah sakit swasta masih banyak yang belum bekerja sama. Itu menjadi PR kepada BPJS untuk memperbaiki. Terima kasih Mas Ahmad sudah mau berbagi informasi. Ya, itu dia pemirsa perbincangan kami dengan Mas Ahmad Hidayat, ini selaku aktivis kesehatan. Tadi kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana di Hari Kesehatan Nasional yang ke-51 ini untuk BPJS Kesehatan khususnya masih banyak yang perlu dievaluasi. Dan untuk pergantian tahun menuju ke 2016 ini kita berharap BPJS Kesehatan dengan adanya evaluasi penting ini dapat segera memantapkan juga dan untuk bisa dapat mengakomodir seluruh warga masyarakat Kota Surabaya serta pelayanannya menjadi lebih baik lagi. Saya Amanda Sulaiman melaporkan.